Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dengan channel Bakalan Sukun. Tafsir Yasin bagian ke-26. Ini berisi khutbah Jum'ah yang menyampaikan ayat 33 sampai 35. Tapi karena khutbahnya dianggap terlalu panjang, maka pada edisi ini dipotong bagian awalnya. Nanti pada edisi 26A insya Allah kelanjutan khutbah itu disampaikan lagi di unggah kelanjutannya itu pada edisi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini, silakan di share dan subscribe ya. Selamat menikmati. Tentang ilmu. Dengan ilmu itu salah satu tujuannya seperti digambarkan di akhir ayat 35 itu, afala yashkurun. Maka apakah mereka tidak bersyukur? Diawali dengan wa ayatun, dan sebuah tanda, satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, bumi yang tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Kalau di sini banyak belik ya. Kalau di daerah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto nggak ada belik. Mungkin Mojokerto ya sedikit ada, daerah pegunungan, daerah bukit-bukit di sana mungkin ada. Nah, dipancarkan mata air di sebuah atau di beberapa tempat di kebun di Arab sana juga ada mata air yang memancarkan beberapa mata air. Itu semua dilanjut di ayat yang ke-35 dari surat Yasin, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Di ayat yang lain, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah hai keluarga Dawud sebagai tanda rasa syukur kalian, dan sedikit sekali hambaku, kata Allah, yang mau bersyukur. Ayat-ayat ini diulang-ulang agar kita bersyukur dengan beramal. Beramal, puncak amal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah puncak dari segala sesuatu. Ra'sukullah syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari segala sesuatu. Kepalanya segala sesuatu. Kalau kita sering menginginkan anak kita sukses, banyak hartanya, kedudukannya tinggi, diawali dengan sekolah yang bagus, yang pinter, yang baik, yang berkualitas. Tujuannya itu agar supaya apa? Supaya hidupnya mulia, katanya. Ada yang lain yang mengatakan, aku kok oleh hadiah cap iki urip mulia ya. Kenapa urip mulia? Karena banyak uang. Kenapa banyak uang? Dapat hadiah cat itu tadi yang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Hidupnya untuk itu. Nah, kita sebagai umat Islam diajarkan oleh Allah untuk selalu mengkaji ayat-ayat Allah. Dengan selalu mengkaji itu diharapkan kita kenal Allah. Dengan mengkaji ayat-ayat kauniyah dan qauliyah ini diharapkan kita kenal Allah. Dengan kenal Allah itu maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah itu hanyalah hamba-hambanya yang alim, yang mempunyai ilmu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mendukung ini saya sampaikan sedikit contoh. Tempo hari ada sepasang suami istri yang baru menikah, belum punya keturunan,
tapi sudah misah dari keluarganya, tinggal di sebuah rumah di daerah sini, di dekat sini. Terus karena kerjaannya seadanya, suatu saat pekerjaannya itu nyerempet-nyerempet hukum, sampai-sampai dipanggil oleh beberapa polisi. Enggak digerebek di rumahnya, terus tetangganya tahu sehingga dia malu, enggak begitu. Dipanggil ke terminal sana. Ternyata di terminal sana sudah menunggu 2 pickup polisi pakaian preman, ya gondrong-gondrong begitu. Karena keluarga baru, kemana saja biasanya berdua, sering berdua. Dipanggil polisi itu ya ngejer, gentar, gemeter, kedua-duanya takut. Tapi alhamdulillah 2 pickup polisi itu enggak memukul-mukulnya, enggak membawanya ke polsek untuk ditahan, enggak. Diselesaikan di terminal situ, sudah selesai dan disuruh pergi. Tapi dimintai tolong untuk jebak teman-temannya yang kemarin berkasus itu. Nah, si A ini yang dipanggil ini enggak terjerat hukum, enggak terjerat delik, enggak terjerat pasal, sehingga bebas. Nah, contoh itu saya sampaikan ingin menyampaikan pesan bahwa kekuatan yang besar, walaupun itu cuma 10-an orang ya, sekitar 10 orang polisi yang dalam tanda petik meneror 2 orang ini tadi. Nah, kekuatan yang besar itu bisa menteror, bisa menakut-nakuti kekuatan atau pihak yang kecil. Kalau di Wadas sana, kekuatan yang lebih besar lagi meneror banyak masyarakat, tokoh masyarakat di Wadas sana, atau rakyat umatnya Nabi Musa diteror oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu dahsyat. Bentuk sikap yang membuat orang takut. Dan sebenarnya Allah juga bersikap itu, dan kekuatan Allah jauh lebih besar dibanding kekuatannya Fir'aun yang begitu dahsyat itu. Apalagi hanya 10 orang, 15 orang polisi yang dalam tanda petik neror itu tadi, yang menakut-nakuti itu tadi, nggak sengaja menakut-nakuti, maunya ya menegakkan pasal. Kalau kamu melanggar pasal, ya kamu akan dihukum. Nah, cara menghukumnya ya itu tadi, mungkin dipanggil, ditangkap, macam-macam lah. Itu tadi yang saya ceritakan tadi, kok dilalahnya nggak kena pasal sehingga lepas. Sehingga informasi itu tadi takut. Nah, ini takut. Kata-kata takut saya kembangkan lagi, saya hubungkan dengan seharusnya semua umat Islam itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.